Oke guys, jadi malam ini saya mau ajarin kalian bagaimana cara memakai buku 3S ya. Tapi mungkin untuk video pertama ini kita lebih fokus ke satu buku aja dulu, yaitu buku SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Karena memang untuk buku 3S ini agak panjang kalau misalnya mau dibahas dalam satu video full. Jadi kita bahas satu-satu aja. Nah, sebelum masuk dalam hal diagnosis keperawatan, penegakan diagnosisnya, kalian harus tahu dulu apa sebenarnya diagnosis keperawatan. Simpelnya kayak gini. Diagnosis medis itu lebih fokus ke arah apa sih yang sebenarnya dialami oleh pasien. Sedangkan diagnosis keperawatan itu berfokus pada apa sih respon pasien terhadap diagnosis medis yang dia sedang alami begitu. Jadi kalau misalnya dia kena permasalahan di paru-parunya, misal diagnosis medisnya itu tentang efusi pleura misal. Nah, responnya apa? Tentu kayak sesak napas, frekuensi napasnya berkurang, banyak sekret, misalnya banyak dahak. Nah, itu semua kita jadikan satu dalam tanda gejala dan akhirnya timbullah diagnosis keperawatan, bersihan jalan napas tidak efektif atau pola napas tidak efektif, seperti itu. Nah, sebelum kita belajar tentang penegakan diagnosanya, teman-teman harus tahu dulu ternyata di diagnosis keperawatan itu ada yang namanya domain. Ada fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Nah, sebelum saya jelaskan tentang alur-alurnya ini, kalian harus tahu dulu di diagnosis keperawatan itu ternyata ada 3, yaitu aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Nah, aktual itu apa? Aktual itu diagnosis keperawatan yang sedang atau sementara dialami langsung oleh pasien. Jadi seperti nyeri itu kan aktual, berarti langsung dirasakan oleh pasiennya. Nah, beda dengan diagnosis risiko, itu belum terjadi tapi punya tanda dan gejala yang bisa membuat pasien berisiko terkena masalah keperawatan tersebut. Makanya nanti seperti ada risiko penurunan curah jantung, risiko jatuh, risiko cedera. Nah, itu kan semua belum pasti mereka akan terkena, tapi ada tanda dan gejalanya yang bisa membuat kita mengangkat diagnosis tersebut. Kalau yang promkes, dia itu promosi kesehatan. Jadi kayak ibaratnya kesiapan persalinan, misal diagnosis kesiapan persalinan, tanda dan gejalanya. Ibunya menunjukkan sikap yang proaktif selama pemberian edukasi misalnya. Nah, itu bisa kita angkat kesiapan peningkatan. Berarti kita lebih fokus ke promosi kesehatan, mengajarkan. Nah, itu kalau promkes. Nah, barulah kita masuk ke tahap pertama dalam merumuskan diagnosa, yaitu analisa data. Nah, analisa data itu dia ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu bandingkan dengan nilai normal data-data yang didapat dan kelompokkan data-datanya. Nah, biasanya kita itu punya format pengkajian untuk mengkaji kondisi pasien. Nah, di situ sudah terbagi dari sistem apa yang kita mulai kaji, respirasinya, sirkulasinya, integumen, dan lain-lain. Semua itu sudah terbagi di situ. Nanti itu yang kalian masukkan di analisa data, dikelompokkan data-datanya untuk melihat setelah dikelompokkan data-data tersebut masuk ke dalam diagnosis yang mana atau diagnosis yang mana. Nah, tanda-tanda tadi itu masuk di diagnosis yang mana. Setelah kalian dapat, nantinya kalian sudah bisa masuk ke dalam identifikasi masalah untuk melihat ini masalah yang akan diangkat atau diagnosis keperawatan yang diangkat, dia aktual, resiko, atau promosi kesehatan, disesuaikan dengan datanya. Nah, lalu angkatlah diagnosanya. Gitu, gampang aja, asal pengkajian kalian jelas. Ini contoh lah supaya kalian lebih paham. Tabel analisa data itu yang gimana sih? Nah, ini saya ambil contoh dari ASKEP yang pernah saya buat. Di sini ada data fokus masalah keperawatan. Nah, ini data fokus diambil dari pengkajian yang sudah ada sebelumnya, di mana saya mendapatkan data subjektif, mengeluhkan nyeri di kedua area ekstremitas bawah. Nah, saya melakukan pengkajian nyeri pakai RST, pakai formatnya. Nah, didapatkanlah data-data begitu. Terus data objektifnya apa? Pasien terlihat meringis dan gelisah. Secara observasi saya lihat pasiennya itu meringis, gelisah, terus nyeri ternyata pada saat diusap area yang sudah dijelaskan tadi di area femur tuh ada kan. Nah, ternyata sudah ada data subjektif, sudah ada data objektifnya. Saya cari di buku diagnosis keperawatan, ini dia masuknya di mana ini. Nah, ternyata dia masuk ke dalam
masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan nyeri akut. Nah, makanya saya mengangkat masalah keperawatan nyeri akut. Begitu juga diagnosis di bawahnya, ada hipertermia juga yang saya angkat. Ya beginilah setidaknya gambaran untuk penulisannya. Kalian bisa lihat. Udah tahu bagaimana cara mengangkat diagnosis keperawatan yang baik dan benar. Sekarang kita langsung praktek aja. Di sini saya punya 2 soal. Langsung mungkin soal pertama. Pasien datang dengan keluhan sesak napas. Setelah dilakukan pengkajian, dapatkan hasil respiration rate-nya itu 23 kali per menit. Mengeluh sulit mengeluarkan dahak dan susah untuk batuk. Perawat mengangkat diagnosis bersihin jalan napas tidak efektif. Nah, bagaimana penulisan yang benar? Nah, kalau teman-teman sudah punya buku SDKI bisa langsung dilihat. Ternyata penyebabnya adalah hipersekresi jalan napas atau kelebihan dahak. Nah, itu kan penyebabnya. Etiologinya kita harus tahu dulu. Jadi kita tulis diagnosisnya, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan apa tadi? Penyebabnya apa? Ternyata kita tahu bahwasannya penyebabnya itu hipersekresi di jalan napas karena banyak sputum. Bersekresi jalan napas. Nah, ditandai dengan apa? Nah, tandai ini itu tadi beberapa tanda dan gejala yang kalian dapat kasih masuk di sini setelah penyebabnya. Kayak misal mengeluh sulit batuk dan mengeluarkan dahak. Nah, kasih masuk juga data kayak sesak napas dan objektifnya respiration rate-nya ternyata didapati tadi sekitar 23 kali per menit. Nah, itu dikasih masuk semua untuk menunjang diagnosa kalian itu baik atau sudah tepat begitu untuk diangkat begitu.